Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, NIM 19060061, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori klasik dan teori Marxis. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu teori klasik. Pembangunan ekonomi bukanlah konsep baru. Selama berpuluh tahun silam, para ahli ilmu sosial telah bergulat dengan masalah pembangunan ekonomi ini. Tetapi mereka belum berhasil mengembangkan suatu teori pertumbuhan ekonomi yang tersusun secara sistematik. Hanya Adam Smith lah yang memusatkan perhatiannya kepada persoalan umum tersebut, yaitu bagaimana menciptakan kerangka politik dan sosial yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi swasembada. Ricardo, Malthus, dan Mill tanpa putus melanjutkan upaya Smith, meski mereka sedikit mempersempit lingkup penyelidikannya. Teori klasik secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kebijakan pasar bebas. Ahli-ahli ekonomi klasik meyakini adanya perekonomian persaingan sempurna, pasar bebas, yang secara otomatis bebas dan dari campur tangan pemerintah. 2. Pemupukan modal. Kunci ke arah kemajuan. Semua kaum klasik memandang pemupukan modal sebagai kunci kemajuan, karena itu mereka menekankan betapa pentingnya tabungan dalam jumlah yang besar. 3. Keuntungan rangsang bagi investasi. Menurut kaum klasik, keuntungan merangsang investasi. Semakin besar keuntungan, semakin besar pula akumulasi modal dan investasi. 4. Keuntungan cenderung menurun. Keuntungan tidak akan naik secara terus-menerus, namun cenderung menurun apabila persaingan untuk menghimpun modal antar kapitalis meningkat. 5. Keadaan stasioner. Semua ahli ekonomi klasik meramalkan timbulnya keadaan stasioner pada akhir proses pemupukan modal. Sekali keuntungan mulai menurun, proses ini akan berlangsung terus sampai keuntungan menjadi nol, pertumbuhan penduduk dan pemupukan modal terhenti, dan tingkat upah mencapai tingkat kebutuhan hidup minimal. Dalam model klasik, hasil akhir pembangunan kapitalistik adalah stagnasi. Stagnasi terjadi karena kecenderungan alamiah keuntungan untuk menurun dan sebagai konsekuensi lemahnya pemupukan modal. Jika hal ini terjadi, pemupukan modal terhenti dan penduduk mandek dan keadaan stasioner pun terjadi. Selanjutnya yaitu penilaian. 1. Mengabaikan kelas menengah. Teori tersebut mengasumsikan adanya pembagian masyarakat secara lugas menjadi dua kaum kapitalis, termasuk tuan tanah dan kaum buruh. Teori ini mengabaikan peranan kelas menengah yang memberikan daya dorong kepada pertumbuhan ekonomi. Tidak terpikir oleh mereka bahwa sumber utama tabungan di negara maju adalah para penerima pendapatan dan bukan pemilik harta. 2. Melalaikan sektor publik. Bagi kaum klasik, persaingan sempurna dan lembaga milik pribadi merupakan prasyarat utama bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi, mereka gagal mengakui peranan penting yang dipegang sektor publik di dalam mempercepat akumulasi modal pada tahun-tahun terakhir ini. 3. Meremehkan teknologi. Salah satu kekurangan pokok teori klasik ialah kealpaan mempertimbangkan peranan yang dimainkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan. Adam Smith menyadari arti penting teknologi maju dalam ekonomi. Menurut dia, teknologi menimbulkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Kaum klasik alpa mempertimbangkan pengaruh penting ilmu dan teknologi pada pembangunan ekonomi di negara-negara yang telah maju. 4. Hukum yang tidak realistis. Pandangan pesimis para ahli ekonomi klasik seperti Ricardo dan Malthus bahwa hasil akhir pembangunan kapitalis adalah stagnasi didasarkan pada asumsi berlakunya hukum penurunan hasil dan teori kependudukan Malthus. Berlawanan dengan prinsip-prinsip Malthus, penduduk ternyata tidak berkembang sebegitu cepat sehingga melampaui persediaan makanan. Pada pihak lain, produktivitas pertanian telah lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi. 5. Pemikiran keliru mengenai upah dan keuntungan. Upah ternyata tidak cenderung menuju ke tingkat hidup minimal. Perekonomian yang telah matang ternyata tidak mengalami tahap stagnasi ekonomi. Ricardo dan Malthus ditertawakan sebagai nabi palsu dalam rangka pembangunan ekonomi dunia barat. 6. Proses pertumbuhan yang tidak realistik.
Teori klasik mengasumsikan suatu keadaan mandek atau stasioner di mana ada perubahan tetapi di sekitar titik ekuilibrium. Kemajuan berjalan mulus dan terus-menerus seperti sebatang pohon. Penjelasan ini ternyata tidak memuaskan karena seperti yang terlihat sekarang, pertumbuhan ekonomi terbukti tidak berjalan secara mulus dan berkesinambungan, tetapi dengan melompat-lompat. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu teori Marxis tentang pembangunan ekonomi. Karl Marx, pengarang Das Kapital, adalah satu dari segelintir orang yang termasyhur dalam sejarah, yang melalui ajarannya telah memperanakkan ratusan juta umat manusia. Ia dinobatkan sebagai sang nabi. Marxisme adalah agama Marx meramalkan keruntuhan kapitalisme secara tak terelakkan, dan atas dasar ramalan inilah komunis mendirikan bangunan besarnya. Analisa Marx merupakan pengamatan paling tajam dan mendalam terhadap proses pembangunan kapitalis. Analisa ini telah memberikan pengaruh terkuat di dalam membentuk kebijaksanaan di Uni Soviet, Cina, dan negara komunis lainnya. Marx menyumbang kepada teori pembangunan ekonomi dalam 3 hal, yaitu dalam arti luas memberikan penafsiran sejarah dari sudut ekonomi, dalam arti sempit merinci kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis, dan terakhir menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana. 1. Penafsiran sejarah secara materialistik. Penafsiran secara materialistik terhadap sejarah yang mencoba untuk memperlihatkan bahwa semua peristiwa sejarah adalah hasil perjuangan ekonomi terus-menerus di antara cara produksi dan hubungan produksi. Hubungan produksi berhubungan dengan struktur kelas masyarakat yang ditandai secara khusus oleh komponen berikut. Yang pertama, organisasi buruh dalam bentuk pembagian kerja dan kerjasama. Keterampilan kerja dan status buruh dalam konteks sosial yang berhubungan dengan tingkat kebebasan atau perbudakan. Yang kedua, lingkungan geografis dan pengetahuan tentang memanfaatkan sumber dan bahan. Dan yang ketiga, proses dan sarana teknik dan keadaan ilmu pengetahuan pada umumnya. 2. Nilai lebih. Marx menggunakan teori nilai lebih sebagai basis ekonomi bagi perjuangan kelas di dalam kapitalisme, dan atas dasar teori nilai lebih inilah ia membangun suprastruktur analisa pembangunan ekonomi. Kapitalisme menurut Marx terbagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu para pekerja yang menjual tenaga buruh dan para kapitalis yang memiliki alat produksi. Jika seorang buruh bekerja sehari 10 jam, tetapi ia memerlukan 6 jam untuk menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhannya, ia akan digaji sama dengan 6 jam tenaga. Perbedaan senilai 4 jam tersebut masuk ke kantong kapitalis dalam bentuk keuntungan, sewa, dan bunga. Marx menyebut yang tidak dibayar ini dengan nilai lebih. Kelebihan tenaga yang diberikan oleh pemilik tenaga tanpa menerima apa-apa disebut tenaga lebih. 3. Akumulasi modal. Menurut Marx, tenaga lebih inilah yang membawa kepada akumulasi modal. Kapitalis mencoba memaksimalkan keuntungan melalui 3 cara, yaitu yang pertama dengan memperpanjang jam kerja agar meningkatkan jam kerja tenaga lebih. 2. Dengan mengurangi jumlah jam yang diperlukan untuk menghasilkan makanan buruh. Dan yang ketiga dengan meningkatkan tenaga, yaitu meningkatkan produktivitas tenaga. Dari ketiga cara tersebut, menurut Marx, peningkatan produktivitas kerja adalah pilihan kapitalis yang paling mungkin karena 2 cara lainnya, yaitu memperpanjang jam kerja dan pengurangan upah, memiliki berbagai keterbatasan. Marx mengatakan modal adalah buruh mati yang bagaikan Dracula. Hanya jaya dengan menghisap buruh yang hidup, dan semakin panjang hidupnya akan semakin banyak pula buruh yang dihisap. Marx memisahkan modal menjadi modal konstan dan modal variabel. Modal yang ditanamkan dalam persediaan atau bahan mentah atau peralatan yang secara langsung menunjang produktivitas kerja disebut Marx modal konstan dan yang dilambangkan dengan C. Modal yang diperuntukkan bagi pembelian tenaga kerja dalam bentuk upah atau nafkah
Upah atau nafkah hidup langsung disebutnya modal variabel yang dilambangkan dengan V. Nilai lebih ditandai dengan S. Jadi nilai total produk W sama dengan C tambah V tambah S. Untuk menganalisa sifat akumulasi kapitalis, Marx menjalin hubungan tertentu antara C, V, dan S. Rasio antara modal konstan dengan modal variabel disebut komposisi organik dan modal. Salah satu akibat akumulasi modal adalah terkonsentrasinya modal pada berbagai perusahaan raksasa. Persaingan antara kapitalis memaksa mereka untuk menurunkan harga produknya. Akumulasi dan konsentrasi modal memerlukan konstan dan penurunan modal variabel. Perubahan modal konstan yang lebih cepat dibandingkan dengan modal variabel menyebabkan penurunan relatif pada permintaan buruh. Proses penggantian buruh dengan mesin ini menciptakan barisan cadangan industrial yang meningkat sejalan dengan perkembangan kapitalisme. Marx percaya bahwa kemajuan teknologi cenderung meningkatkan komposisi organik dari modal. Karena tingkat keuntungan berhubungan terbalik terhadap komposisi organik modal, maka dengan adanya akumulasi modal, tingkat keuntungan cenderung menurun. Penilaian kritis. Teori Marx dikritik pedas oleh penentangnya karena beberapa alasan. Yang pertama, nilai lebih tidak realistis. Keseluruhan analisa Marxis dibentuk berdasarkan teori nilai tersebut. Tetapi dalam kenyataannya kita tidak berhubungan dengan nilai, tetapi dengan harga yang berwujud dan nyata. 2. Marx nabi palsu. Marx ternyata seorang peramal palsu. Masyarakat sosialis memang telah lahir, tetapi evolusinya tidak sesuai dengan yang digariskan Marx. 3. Kemajuan teknologi bermanfaat di dalam meningkatkan pekerjaan. Marx menerangkan bahwa dengan meningkatnya kemajuan teknologi, maka barisan tenaga cadangan industrial akan berkembang. Tetapi pandangan ini berlebihan, sebab kemajuan teknologi dalam jangka panjang justru menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan memperbesar pendapatan. 4. Kecenderungan jatuhnya keuntungan tidak benar. Menurut Joan Robinson, penjelasan Marx mengenai kecenderungan jatuhnya keuntungan tidak berarti sedikit pun. Marx berpendapat bahwa pada saat pembangunan berjalan, ada peningkatan komposisi organis modal yang mengakibatkan penurunan tingkat keuntungan. 5. Marx tidak memahami fleksibilitas kapitalisme. Marx juga tidak menyangka munculnya demokrasi politik sebagai pelindung dan pelestari kapitalisme. 6. Teori siklus Marx adalah salah. Marx adalah yang pertama di antara ahli ekonomi yang terdahulu yang menganggap siklus sebagai bagian integral kerangka kerja analitiknya. Ia menekankan akumulasi modal mengakibatkan penurunan permintaan akan barang konsumsi dan penurunan keuntungan. Tetapi ia tidak menyadari dengan pembangunan ekonomi bagian dan upah dalam pendapatan agregat tidak harus menurun juga permintaan akan barang konsumsi. Kesimpulan, walaupun analisa Marx secara teoritis aneh, salah atau bahkan tidak ilmiah, menurut Schumpeter, Marx adalah orang pertama yang menunjukkan apa yang bahkan pada masa kini masih merupakan teori ekonomi bagi masa yang akan datang, yang kuat sendiri kini dalam upaya membangun masih bersusah payah mengumpulkan fakta, statistik dan persamaan-persamaan fungsional sebagai batu dan semennya. Tidak ada alasan bagi penentang teori Marx untuk memungkiri bahwa Marx telah menyumbangkan beberapa pandangan yang penting dalam studi tentang pembangunan. Terakhir, teori Marx dan negara terbelakang. Kegagalan Marx untuk menyadari adanya tekanan penduduk membuat teorinya tidak bisa diterapkan di negara terbelakang yang berpenduduk sangat padat. Di negara terbelakang yang sampai kini di bawah pemerintah kolonial, tenaga buruh dieksploitasi demi keuntungan negara penjajah. Bahkan sekarang hampir di seluruh negara terbelakang yang secara politik telah merdeka pun upah hanya cukup untuk hidup. Kesengsaraan rakyat yang meningkat terlihat jelas, barisan cadangan yang terdiri dari pengangguran tersembunyi dan menahun terlihat muncul. Masalah konsumsi rendah dan masyarakat secara jelas terbagi menjadi dua kelas karena kelas menengah benar-benar tidak ada.
Kekacauan politik ini menunjukkan bahwa kondisi negara terbelakang seperti yang dimaksud Marx tersebut berfungsi sebagai tempat persamaan yang subur bagi tumbuhnya benih komunisme. Sebetulnya skema bagian Marx lah yang bisa diterapkan di negara-negara terbelakang. Negara seperti itu terutama memiliki perekonomian yang dualistis, terdiri dari sektor kapitalis dan sektor pertanian, pangan, dan usaha skala kecil yang bisa dikatakan mewakili dua bagian dari Marx. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.